Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman Al-Fajri. Di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan. Yang pertama di sini terdapat kelas data. Kelas data berisi objek nilai, objek next, dan konstruktor yang nantinya akan dipanggil ketika dilakukan instansiasi. Pada kelas data terdapat dua variabel, yaitu objek nilai dan data next. Ketika konstruktor data objek i data next dipanggil, objek yang dibentuk akan menyimpan nilai i pada variabel objek nilai, sedangkan data n akan menjadi referen yang menunjuk ke list berikutnya. Selanjutnya terdapat public class yang di dalamnya ada private static data head dan private static integer list. Lalu di dalam public terdapat head sama dengan new data yang berisi dummy head 0. Lalu selanjutnya terdapat static boolean is empty. Ini berarti jika kosong maka return head.next sama dengan 0. Selanjutnya terdapat static void insert yang berarti ini memasukkan sebuah nilai atau data yang disimpan di objek i. Yang pertama yaitu ada data temp sama dengan new data yang berisi i head.next sama dengan temp. Lalu sistem outprintln yang berarti output ke layar yang terdapat nilai i. Di sini i adalah sebuah nilai yang akan masuk ke linked list. Lalu list plus yang berarti listnya bertambah. Yang berikutnya ada static void delete yang berarti menghapus sebuah data. Jika head.net tidak sama dengan 0 maka akan muncul nilai head next nilai terhapus. Lalu di sini list min yang berarti listnya berkurang. Jika tidak maka akan muncul linked list kosong. Selanjutnya ada static void display yaitu untuk menampilkan sebuah nilai ke output. Yang pertama ada sistem outprintln jumlah data dalam linked list. Yang ditampilkan adalah sebuah list yang dimasukkan tadi. Data temp sama dengan head. Well temp tidak sama dengan 0 maka akan muncul isi linked list. Lalu selanjutnya yaitu terdapat main fungsi. Pertama-tama terdapat linked list a sama dengan new linked list. Nah, di sini yang pertama itu menampilkan, lalu masukkan data 3 dan masukkan nilai 2, nilai 5, lalu ditampilkan kembali, lalu di delete sebanyak 4 kali dan ditampilkan. Kita coba run. Nah, di sini sudah muncul hasil runnya. Yang pertama yaitu menampilkan display jumlah data dalam linked list 0. Itu berarti kita masih belum memasukkan data sama sekali. Di sini ada insert 3, 2, 5. Nah, di sini masuk 3, 2, 5 masuk linked list.
lalu tampilkan lagi itu jumlah data yang masuk dalam linked list, yaitu terdapat 3 data. Lalu di sini ada perintah delete 4 data, yaitu 5, 2, 3 terhapus. Jadi jika kita menampilkan lagi, jadi linked list, jumlah linked list menjadi kosong. Kita lanjut ke hasil analisis yang kedua. Nah, di sini terdapat kelas node yang berisi integer nilai dan node next. Pada public node terdapat integer a, not next, yang nilai sama dengan a, next sama dengan next. Pada public node integer a, nilai sama dengan a. Lalu terdapat public class yang berisi private static node head, private static node tail, private static integer list. Lalu pada public linked list 5 analisis terdapat head sama dengan 0, tail sama dengan 0, dan list sama dengan 0. Lalu selanjutnya terdapat static boolean is empty. Terdapat return head sama dengan 0, atau tail sama dengan 0. Selanjutnya terdapat static void insert, yang berarti kita masukkan sebuah nilai atau data yang disimpan di integer i. Jika if is empty, maka node link sama dengan new node yang disimpan di sebuah array i. Head sama dengan link, tail sama dengan link. Maka outputnya akan seperti ini. Nilai i ini nilai yang akan kita masukkan nanti masuk linked list. Lalu list plus plus, yang berarti list itu bertambah. Jika tidak, maka not temp sama dengan new node i head sama dengan temp, dan outputnya seperti ini. Nilai i ini nilai yang akan dimasukkan nanti masuk linked list plus plus. Selanjutnya terdapat static void delete, yang berarti menghapus sebuah data atau nilai. If is empty, jika kosong maka linked list kosong. Jika tidak, maka nilai head dot nilai terhapus. Head sama dengan head dot next list min, yang berarti isi dari list tersebut berkurang. Selanjutnya terdapat static void insert last, yang berarti masukkan data dari belakang. If is empty, maka akan muncul linked list kosong. Jika tidak, maka tail.next sama dengan new node, tail sama dengan tail.next. Maka outputnya seperti ini. Nilai i itu nilai yang akan dimasukkan nanti masuk di bagian tail dari linked list. Lalu list plus plus. Selanjutnya terdapat static void delete last, yang berarti perintah untuk menghapus sebuah nilai atau data dari belakang. If is empty, maka outputnya akan seperti ini, linked list kosong. Jika tidak, if list kurang sama dengan 1, maka akan dihapus. Maka akan muncul indeks melebihi panjang list. Jika tidak, maka not temp sama dengan head, dan outputnya akan nilai tail.next terhapus. For integer i sama dengan 1, i kurang list min 1.
atel sama dengan temp list min, yang berarti isi dari sebuah list tersebut sudah berkurang. Selanjutnya terdapat static void display yang berarti menampilkan sebuah isi linked list. Pertama ada node temp sama dengan head, dan tampilannya jumlah data dalam linked list. Yang ditampilkan adalah list. While temp tidak sama dengan 0, maka akan muncul isi linked list temp.nilai. Temp sama dengan temp.next. Dan di sini terdapat public static main. Yang pertama kita memasukkan nilai 13, 2, 1, 3, 4, lalu ditampilkan, lalu menginputkan dari belakang sebuah nilai 9, ditampilkan lagi, dan dihapus dari belakang 2 nilai, lalu ditampilkan lagi. Kita coba run. Nah, seperti ini. Nilai 13, 21, 3, 4 masuk. Jumlah linked list sudah ada 4, lalu ditampilkan seperti ini. Lalu masukkan 9 dari belakang. Nah, 9 ini langsung ada di belakang. Lalu menghapus 2 data dari belakang, yaitu nilai 9 dan 13, maka otomatis 9 dan 13 terhapus. Lalu ditampilkan lagi. Jadi tampilan terakhir seperti ini. Terdapat 3 linked list, yaitu 3, 4, 1, dan 2. Lanjut kita ke hasil percobaan selanjutnya. Di sini terdapat kelas simpul tumpukan yang berisi public char data dan public simpul tumpukan berikut. Public simpul tumpukan berisi char data, yaitu this data sama dengan data, this berikut sama dengan 0. Berikutnya ada kelas linked list stack yang berisi private simpul tumpukan puncak, public linked list stack yang berisi puncak sama dengan 0. Lalu public void push yang berarti memasukkan data. Di dalamnya terdapat char data, simpul tumpukan PTR baru. PTR baru sama dengan new simpul tumpukan PTR baru dot berikut sama dengan puncak sama dengan PTR baru. Lalu terdapat public boolean empty, retur puncak sama dengan 0. Lalu terdapat public char pop. Pop ini seperti halnya kita mengoutputkan. If empty, maka akan terdapat output seperti ini, tumpukan sudah kosong, tidak dapat diambil lagi. Lalu return 0. Char data sama dengan puncak dot data, puncak sama dengan puncak dot berikut, lalu return data. Lalu di sini terdapat main fungsi, yaitu tumpuk push A, B, C, D. Lalu kita mengoutputkan isi tumpukan dari atas ke bawah. While tidak tumpukan dot empty, maka char karakter sama dengan tumpuk dot pop. Lalu mengoutputkan karakter. Kita langsung run saja. Nah, seperti ini. DCBA mengoutputkan dari atas ke bawah. Lalu kita lanjut ke hasil percobaan selanjutnya. Di sini terdapat kelas simpul antrian. Yang pertama terdapat public char data, public simpulan antrian berikut. Public simpulan antrian, di dalamnya terdapat char data yang terdapat dua data, yaitu this data sama dengan data, this berikut sama dengan 0.
Selanjutnya terdapat kelas list liquid yang terdapat privat simpul antrian pertama, privat simpul antrian terakhir. Pada public list queue terdapat pertama sama dengan 0, terakhir sama dengan 0. Selanjutnya ada public void insert, yang berarti kita menginputkan sebuah data atau nilai yang terdapat simpul antrian PTR baru, lalu PTR baru sama dengan new simpul antrian. If empty pertama sama dengan PTR baru, jika tidak terakhir dot berikut sama dengan PTR baru, terakhir sama dengan PTR baru. Public boolean empty return pertama sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada public char remove untuk menghapus sebuah data atau nilai. If empty maka akan muncul output antrian sudah kosong. Lalu selanjutnya ada char data antrian sama dengan pertama dot data, pertama sama dengan pertama dot berikut, lalu return data antrian. Selanjutnya terdapat public void display, yaitu untuk menampilkan sebuah data yang di dalamnya terdapat simpul antrian PTR baru sama dengan data. While PTR data tidak sama dengan 0, maka outputnya muncul PTR dot data, PTR sama dengan PTR dot berikut. Lalu di sini ada main fungsinya. Kita disuruh untuk memasukkan sebuah data yaitu ABCDE, lalu kita mengoutputkan isi antrian awal. Ini sebuah perintah untuk mengoutputkan yaitu queue.display. Lalu selanjutnya ada char car sama dengan queue.remove, yaitu untuk menghapus sebuah data atau nilai. Lalu akan ada output seperti berikut. Data yang diambil dari antrian yaitu car, kita mengambil atau menghapus data atau nilai dari sebuah variabel car. Lalu muncul lagi output seperti isi antrian setelah diambil, lalu ditampilkan, lalu memasukkan lagi sebuah data X dan Y. Setelah masukkan data X dan Y, maka terdapat sebuah output seperti ini, isi antrian setelah dilakukan penambahan, lalu ditampilkan sebuah data yang sudah ditambahkan. Lalu kita coba run. Nah, seperti ini. Isi antrian awal di sini ABCDE sesuai dengan yang sebelum di run. Lalu data yang diambil yaitu A. Untuk data yang setelah diambil, maka outputnya seperti ini. Lalu kita menambahkan data X dan Y, maka outputnya akan seperti ini. Ya, di sini terdapat studi kasus yang dapat saya selesaikan sendiri. Yang pertama, saya memberi sebuah library import Java util bintang. Nah, di sini pada main fungsinya terdapat linked list LL sama dengan new linked list, scanner banyak sama dengan new scanner, dan scanner input sama dengan new scanner. Lalu akan ada output seperti ini, masukkan banyak data. Nah, di sini data yang dimasukkan akan disimpan di integer banyak. Lalu integer banyak ini dibaca oleh next-in untuk di-outputkan nanti. Lalu di sini for integer i sama dengan 1, lalu i kurang sama dengan banyak. Banyak ini adalah sebuah data yang sudah tadi diinputkan oleh user yang akan memasukkan berapa banyak data. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memasukkan banyak data sebanyak data yang sudah tadi diinputkan.
Data yang sudah diinputkan akan dibaca di sini, di string data. Akan lalu disimpan di input neckline. ll.add data. Lalu selanjutnya terdapat output seperti ini sebelum diurut, yaitu kita mengoutputkan data yang sebelum diurut. Data yang sebelum diurut disimpan di ll. Lalu di sini terdapat collection sort, yaitu untuk mengurutkan data ascending maupun descending. Yang pertama, kita mengurut data diurut sesuai ascending, lalu ditampilkan. Dan yang kedua yaitu descending. Lalu langsung saja saya run biar tidak bingung. Di sini masukkan banyak data. Kita masukkan 3 saja biar tidak terlalu banyak untuk mempersingkat waktu karena hampir malam. Masukkan data pertama, yaitu saya coba sembarang Lily, lalu Hilma, yang terakhir yaitu Mona. Nah, sebelum diurut ini ada Lily, Hilma, Mona. Lalu setelah diurut ascending ada Hilma, Lily, Mona. Setelah diurut descending terdapat Mona, Lily, Hilma. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya menyadari bahwa banyak kesalahan dari tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.